Saat itu, Saudara Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meminta pengoplos beras premium ditindak tegas secara hukum, menyusul adanya dugaan pelanggaran mutu dan kualitas oleh sejumlah produsen beras. Tindakan tegas menurut Sudaryono perlu dilakukan tidak hanya ditunjukkan untuk pelanggar, tapi juga sebagai pesan kepada yang lain agar tidak melakukan tindakan serupa. Sudaryono menyebut ada 212 merek dan juga perusahaan yang sedang ditangani polisi. Beras oplosan. Oh, lagi ditangani sama kepolisian, ada 212 merek dan perusahaan sekarang lagi dipanggil Baris Krim. Itu nanti pantang persennya Ya, temuan kita. Makanya ya harus ini jadi momen yang kita tidak tegas supaya semua tertib. Kita nggak mau lihat yang ke belakang, kita mau tertib ke depannya kita tertib. Saudara Menteri Pertanian bakal mengumumkan 212 merek beras yang diduga oplosan, Saudara. Potensi kerugian negara pun tidak main-main. Tercatat ada 99 triliun rupiah. Lantas mengapa ini bisa terjadi? Kami membahasnya bersama dengan anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB, Mas Daniel Johan, dan juga pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Mas Kudori, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Ini baru bergabung Mas Kudori, nanti juga akan menyusul Mas Daniel. Ini saya ke Mas Kudori dulu. Ini Mentan secara mengejutkan begitu, mengumumkan ada 212, jumlah yang sangat besar begitu, merek yang terlibat beras oplosan. Ini menurut Anda sesuatu hal yang mengejutkan atau sebenarnya ini kasus lama yang baru terungkap sekarang? Ya, ini juga pertanyaan saya ya. Saya nggak tahu yang disampaikan Pak Menteri itu ini kasus lama atau kasus baru. Karena apa? Karena kalau kasusnya tahun ini sepertinya nggak mungkin. Kenapa? Karena sampai hari ini penyaluran beras SPHP itu baru 180.000 ton. Itu dilakukan Januari awal tahun ini dan minggu pertama Februari tahun ini. Nah, sejak itu SPHP tidak disalurkan. Karena alasannya produksi melimpah, panen lagi melimpah. Baru 1-2 hari ini SPHP kembali disalurkan. Jadi pertanyaan saya adalah, tuduhan mengoplos itu yang SPHP kapan? Dan penting untuk diketahui oleh publik bahwa SPHP yang sekarang itu berbeda dengan 2 tahun terakhir ya, 2023-2024, yang ada kemasan dalam jumlah besar, kemasan 50 kg. Yang sekarang itu kemasan retail semua. 5 kg, 10 kg. Jadi pertama saya kira penting untuk diklarifikasi, mengoplos ini SPHP kapan? Kalau tahun ini menurut saya nggak masuk akal. Gitu ya. Ini yang beras kita nantikan ya, pernyataan dari pihak kementerian terkait dengan modus pengoplosan ini. Kalau sedikit informasi, SPHP itu adalah beras program stabilisasi pasokan harga pangan ya, yang dijadikan sebagai salah satu cara untuk dilakukan untuk menstabilkan harga pasar beras di pasaran begitu. Nah, tapi kalau kita lihat informasinya, Mas Kudori, ini kan informasinya modusnya dari para pengoplos beras, ini ada 212 merek ini, mereka melakukan modusnya ini adalah melakukan pengoplosan pada saat diguyurnya ataupun diberlakukannya program SPHP ini. Makanya menurut saya SPHP kalau untuk konteksnya tahun ini menurut saya nggak mungkin, karena beras yang disalurkan totalnya 181.000 ton di Januari dan minggu pertama Februari itu menurut saya sudah nggak ada itu nggak ada, itu pasti sudah terserap pasar. Nah baru 1-2 hari ini ada penyaluran lagi walaupun masih kecil ya. Nah barangkali ya, dugaan saya ini adalah kasus 2023-2024 yang memang waktu itu ada kemasan 50 kg. Kemasan-kemasan besar ini penyalurannya waktu itu adalah menggandeng pedagang, menggandeng penggilingan. Ini mungkin ada karena pengawasannya tidak begitu ketat, pengawasannya tidak begitu menyeluruh. Penyimpangan sangat mungkin terjadi, termasuk yang disampaikan Pak Menteri ada kerugian 99 triliun itu terus terang nggak
nggak tahu itu dari mana, hitung-hitungannya dari mana. Nah, itu yang pertama ya. Pertama saya kira penting diklarifikasi ini kasusnya kapan. Yang kedua, ya, yang kedua, menurut saya kok nggak bijak kalau pedagang yang punya merek itu diancam-ancam akan dibuka mereknya, akan dibuka perusahaannya. Ini kan masih proses awal, ya, proses awal yang berlangsung di Satgas Pangan. Belum tentu kalau proses ini berjalan dan selesai, belum tentu mereka itu salah, ya. Belum tentu mereka salah. Kalau ini sudah dibuka, sudah dibeber namanya, mereknya segala macam, menurut saya kok nggak bijak. Meskipun ini kalau kita lihat kerugian konsumennya, Mas Kudori ini tidak main-main loh, tercatat 99 triliun. Dan kalau kita lihat informasi yang beredar di publik, sebenarnya kan Satgas Pangan sendiri sudah periksa 4 produsen besar begitu, di balik 212 merek ini. Iya, merek pemilik merek perusahaan besar itu tuduhan yang disampaikan sampai hari ini itu kan 3 temuan itu kan, mengurangi volume, menurunkan kualitas, dan menjual di atas HET. Oplosan itu temuan yang berbeda saya kira. Nah, apakah ini menjadi bagian juga yang dialamatkan kepada mereka? Terus terang saya nggak tahu. Tapi menurut saya pemerintah sebaiknya jangan menggunakan pendekatan keamanan seperti sekarang. Ini kan yang terjadi sekarang, pengusaha itu diancam, pengusaha itu semacam diteror gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah ketidakpastian berusaha. Menurut saya ya, jangan tarik-tarik polisi itu menjadi polisi ekonomi. Karena apa? Karena ini sebetulnya kalau kita lihat di Kementerian Perdagangan, itu ada Direktorat Jenderal Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen. Ini ranah mereka loh. Oke. Saya nggak tahu, ini selama ini Direktorat Jenderal ini apa yang dilakukan. Jadi Anda mendorong Mentan tidak hanya bekerja sendiri dalam mengungkap ini, harus berkoordinasi dengan kementerian lain termasuk Kementerian Perdagangan. Justru saya kira penting untuk mendorong Kementerian Perdagangan yang ada di depan, bahwa kalau dari penyelidikan Direktorat Jenderal Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen ini ditemukan indikasi pidana, indikasi kecurangan segala macam, baru diserahkan ke polisi. Itu saya kira pendekatan yang jauh lebih bijak gitu. Nah, sekarang ini kan belum apa-apa sudah Satgas Pangan, belum apa-apa sudah kejaksaan gitu. Padahal ini kan masih proses awal, belum tentu loh mereka itu salah gitu. Dalam proses nanti penyelidikan, pemeriksaan dan seterusnya itu kan ada klarifikasi, ada proses pembuktian ulang dan seterusnya kan gitu. Yang bisa jadi hasilnya tidak seperti yang sudah muncul di publik sekarang gitu. Yang sekarang ini kan seolah-olah para produsen ini kan udah divonis bersalah gitu. Itu menurut saya nggak bijak. Mas Kudori, kita juga sudah bergabung bersama kami, Mas Daniel Johan, anggota Komisi 4, fraksi PKB. Mas Daniel. Yo, selamat sore. Sorry Mas, lagi di mobil nih. Baik, ini yang ingin saya konfirmasi pertama nih, dari Komisi 4 sendiri sudah dapat informasi belum nih bocoran nama 212 merek beras oplosan yang kata Mentan sih nanti akan diungkap ke publik? Ya, baru disampaikan secara informal, tetapi kita tunggulah bahwa secara formal pemerintah akan mengumumkan. Tetapi saya sepakat ya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kudori bahwa seluruh tindakan kecurangan itu memang harus ditindak dengan tegas, tetapi tentu dengan bukti yang valid sesuai dengan peraturan yang ada, ya, sehingga jangan sampai justru ini menimbulkan kepanikan dari konsumen maupun tidak adanya kepercayaan konsumen terhadap produk-produk yang ada beredar di pasar, termasuk tidak ada kepercayaan terhadap para produsen, ya. Tetapi kita minta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh, karena kita sempat Komisi 4 sempat ramai sebenarnya dari seminggu lebih yang lalu kita sampaikan bahwa kita pertanyakan ya mengenai apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah mengenai beras oplos ini, bahwa ini baru diketahui atau memang sudah dari dulu, sehingga kan
ada kelemahan pengawasan ya. Nah, sehingga jaminan terhadap hak konsumen itu benar-benar harus ditegakkan. Kita harus mengevaluasi seluruh tata kelola dari distribusi pangan, apalagi pangan kebutuhan pokok itu menjadi hal yang sangat fundamental bagi masyarakat ya. Mas Daniel, evaluasinya seperti apa? Karena ini nggak main-main loh, ini kerugian konsumen ini besar sekali, 99 triliun. Dan kalau berbicara beras, ini kan menjadi bahan pokok rakyat Indonesia. Ya, pertama adalah tentu secara undang-undang dan peraturan kita sudah cukup lengkap ya. Tinggal pelaksanaan dan pengawasan dari undang-undang dan peraturan tersebut harus dilakukan benar-benar dikawal dengan baik oleh pemerintah. Yang kedua adalah kita harus mulai mendorong adanya ketelusuran dari pangan ya. Nah, sehingga tata kelola ketelusuran itu juga menjadi penting yang saat ini belum dimiliki oleh pemerintah. Nah, yang ketiga tentu kita minta Menteri, karena ini sudah beredar di konsumen, artinya ini menjadi tugas pokok dari Menteri Perdagangan sebenarnya ya. Menteri Perdagangan punya mekanisme bersama Satgas Pangan tentu ya. Kita ingin memastikan bahwa seluruh produk pangan itu kualitas dan ukurannya itu memang terjamin sehingga hak konsumen itu tidak dirugikan. Hak konsumen tidak dirugikan. Menurut dari Mas Daniel sendiri ini sepengawasan yang dilakukan oleh Komisi 4 DPR dari 212 merek beras yang diduga oplosan ini, apakah ada juga permainan-permainan dari mafia beras? Ya tentu ini bagian dari tindakan mafia beras yang menyiasati peraturan dan yang pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang ya. Tetapi kan mafia beras itu puluhan tahun selalu kita sebut dan selalu momentumnya keluar. Artinya kan kenapa harus berulang, sehingga harus selama pengawasan melekatnya itu ada, seharusnya persoalan mafia yang sudah dari puluhan tahun disampaikan itu nggak selalu berulang setiap tahun. Nah, ini kan juga menjadi kelemahan evaluasi bagi aparat dan kementerian terkait seharusnya. Mas Daniel juga sudah dapat informasi. Ini kan kalau kita lihat, saya lanjutkan dulu. Kalau kita lihat ini kan Satgas Pangan sendiri sudah periksa 4 produsen terkait dengan kasus dari beras oplosan ini. Sudah dapat informasi itu, Mas Daniel, terkait dengan 4 perusahaan besar ini? Ya sudah, bahkan sudah beredar di media kan itu. Sudah dapat informasi itu ya, Mas Daniel ya? Iya. Singkat saja ke Mas Kudori, apa yang menurut Anda harus dilakukan oleh Kementerian Pertanian, bahkan juga berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, agar masyarakat tidak khawatir begitu? Karena beras oplosan ini kerugian negara, kerugian konsumen, gak main-main, 99 triliun. Saya kira tadi Mas, pastikan ya, oplosan ini kapan? Kalau konteksnya itu tahun 2023, 2024, kenapa baru diomongkan sekarang gitu ya? Bahwa ini sebagai warning untuk penyaluran SPHB yang akan berjalan sekarang, oke, gitu ya. Makanya ciptakan mekanisme supaya proses penyaluran itu tidak ada peluang untuk perilaku moral hajat. Nah, yang tidak kalah penting saya kira kalau dikaitkan dengan tuduhan yang 3 tadi itu ya, mengurangi volume, menurunkan kualitas, menjual di atas HIT, itu menurut saya kok penting untuk kita cerna bareng-bareng. Kenapa? Karena prosentasenya itu nggak kecil, nggak main-main, 88% gitu. Ini kan kalau dianggap kejahatan, ini kejahatan berjamaah. Menurut saya kok agak aneh gitu. Baik. Sekian ribu pelaku usaha itu melakukan kejahatan berjamaah. Kalau tidak ada pendorong, dugaan saya justru karena kebijakan pemerintah yang memang tidak baik, itu yang membuat mereka terpaksa melakukan akrobat seperti ini. Karena apa, Mas? Baik. Kalau kita cek ya, sejak ada Badan Pangan Nasional, ya, harga pembelian pemerintah gabah kering panen itu dinaikkan 3 kali di tingkat petani ya. Itu kenaikannya kalau kita akumulasikan 3 kali itu 47%. Kenaikan harga eceran tertinggi beras itu baru 2 kali gitu. Dan untuk harga beras premium HIT-nya itu hanya 16%. Untuk beras medium 30%. Jadi menurut saya ini ada ketidakseimbangan insentif di antara para pelaku usaha
yang membuat ini terjadi. Jadi makanya saya kembali, penting buat pemerintah untuk introspeksi diri. Baik, kita nantikan ya bagaimana akhirnya pemerintah melakukan investigasi ini ya. Mas Gudori, ini yang kita patut tunggu, apakah Mentan juga jadi mengungkap 212 merek beras yang diduga oplosan karena kerugiannya nih terhadap konsumen 99 triliun. Terima kasih Mas Gudori, pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, dan juga tadi bergabung bersama kami anggota Komisi 4 DPR fraksi PKB Mas Daniel Johan. Salam sehat semuanya.